can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Mengungkap tabir ikan tuna memiliki nilai ekonomi tingkat tinggi. Tentu ini bukanlah hal mudah, tetapi harus melalui kajian-kajian akademik dan juga memiliki banyak riset dari berbagai referensi atau daftar pustaka dan berbagai bangsa di dunia ini. Ayo kita lihat daftar pustaka dan bagaimana ceritanya. Ayo ikuti terus. Sepintas ikan tuna di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di wilayah-wilayah ikan tuna sebagaimana yang saat ini menjadi sorotan utama, yaitu di Southeast of Celebes atau Sulawesi Tenggara. Memang ikan tuna bukanlah sembarangan, tetapi di sini marak, bahkan bisa dikatakan kategori atau fishing ground atau kampungnya ikan tuna. Nah, bagaimana ceritanya? Tentu ini menjadi suatu kajian kita utama. Ayo kita tonton dan ayo terus kita ikutin, karena saya ikutin, dan jangan lupa budayakan tonton hingga akhir. Wow. Sebagai umat yang beragama tentu kita ucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa subscribe untuk lebih mantapnya channel ini. Wow, subscribe lah engkau. Untuk itu YouTuber dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda berada, maka kali ini kita membuka tabir bagaimana potensi ikan tuna itu sehingga ternilai ekonomi tingkat tinggi. Ayo ikutin terus. Jangan lupa subscribe dan tonton manapun Anda berada. YouTuber kita kali ini, yaitu Gino Samsudin Mirsad, melaporkan sebagaimana ketika mengikuti nelayan, tepatnya hari Senin baru-baru ini. Untuk itu, pada hari Senin itulah yang merupakan momentum paling dahsyat dan paling utama. Kita berhasil menyoting beberapa objek-objek fishing ground kalangan nelayan tuna di wilayah Jazirah Buton, tepatnya di depan distrik Wabula. Memang di depan distrik Wabula, di hadapannya adalah laut membentang luas, di mana lautan itu adalah merupakan hubungan daripada Laut Banda. Untuk itu, sudah selayaknya kita terus meneliti dan bisa juga kita jadikan salah satu simpel bahwa di wilayah ini tuna begitu maha dasar. Karena itu kedasarannya, maka selayaknya kita tonton dia dan kita telaah. Bisa jadi juga di wilayah ini ada tuna sirip biru. Nah, ayo kita tonton terus. Wow. Menarik memang wilayah depan distrik Wabula ini, karena di hadapan distrik Wabula membentang sejumlah pundi-pundi ekonomi, di mana ikan-ikannya memiliki nilai ekonomi tinggi.
kita bisa lihat burung-burung laut yang sedang berlomba mencari makanan, di mana ikan tuna pun demikian saling berebut dan mendidih di hadapan mata kita. Ini menunjukkan bahwa wilayah ini luar biasa potensi sumber daya kelautan perikanannya, terutama ikan tuna. Meski saat ini di hadapan mata kita menyaksikan bahwa tuna yang ada di hadapan mata kita ini tergolong dari tuna-tuna campuran. Ada yang kecil, sedang, dan juga ada pula yang paling besar. Tetapi jangan salah hitung bahwa jarak antara lokasi ini atau fishing ground ini dengan bibir pantai kurang lebih 25 mil laut. Itu artinya bahwa kalau kita tiba di perairan ini, kita melihat Pulau Buton hilang-hilang, bahkan kadang-kadang juga tak bisa dilihat. Subscribe dulu supaya lebih mantap, karena mantapnya dengan subscribe ini akan kita saling menunjang. Wow, lupa subscribe. Bentangan laut luas di depan distrik Pula ini tentu merupakan salah satu potensi sumber daya kelautan perikanan yang maha dahsyat, sebagaimana yang kita tatap saat ini. Be fucked up if you can't be right. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Akan salah satu potensi sumber daya kelautan perikanan yang maha dahsyat, sebagaimana yang kita tatap saat ini. Para nelayan di wilayah ini, sebagaimana sang raja tuna yaitu Roni, tentu dia bukan sendiri di wilayah ini, melainkan juga ada perahu-perahu lainnya seperti perahunya Langgolu, Laamati, juga Laata. Mereka adalah petarung-petarung laut dalam. Meski demikian, tak jarang juga di antara mereka terpaksa pulang kosong. Hal ini menunjukkan bahwa nonai atau umpan-umpannya tidak tepat. Sebagaimana yang kebiasaan nelayan, tentu saja para nelayan sebelum memancing ikan tuna yang mendidih ini, mereka lebih awal mancing umpan sebagaimana anak-anak bebek tuna atau bebek tuna, anak-anak tongkol, kemudian anak-anak cekalang. Anak-anak cekalang dan tongkol inilah merupakan umpannya untuk memancing tuna-tuna besar di hadapan mata kita ini. Hal inilah yang merupakan salah satu kesatuan, karena kata nelayan, tanpa kita punya umpan tentu saja kita sulit untuk mendapatkan ikan-ikan yang begini besar dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Sayang disayang kalau kita hadir di wilayah ini kita tidak memiliki nonai atau umpan yang bagus. Tentu umpan itulah merupakan dasar untuk bagaimana kita menarik ikan-ikan ini, dan bisa saja kita mendapatkan hasil yang besar. Sebagaimana hasil komprimasi TV BCI dengan kalangan nelayan, ada di antara mereka yang juga mendapatkan hasil yang maha dahsyat per satu harinya. Bahkan di atas 6 juta mereka dapatkan. Bahkan juga ada yang mendapatkan hingga sampai 2 jutaan, karena tuna di wilayah ini rata-rata hitungannya adalah 40 up, 70 up, dan juga ada pula yang lebih besar. Tapi jikalau sudah mendidih seperti ini, otomatis apapun adanya, karena ikan seperti ini yang sedang mendidih bukan hanya jenis yang sama besarnya, tetapi berbagai macam besar, mulai dari kecil-kecil, sedang, dan paling besar pun ada di sini. Untuk itulah pula, ayo kita terus tonton karena ini menarik tontonannya. Memang sepintas kita belum pernah saksikan mungkin seperti ini, tetapi kali ini televisi Butuni Channel Indonesia akan menunjukkan kepada kalian semua bahwa ikan tuna di wilayah Buton ini merupakan ikan tuna yang memiliki sumber daya ekonomi tingkat tinggi dan maha dahsyat. Selain itu pula, sudah selayaknya pula kita semua patut bersyukur kehadirat ilahi, karena ilahilah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa masuk hingga tiba di fishing ground yang jaraknya tidaklah dekat dengan bibir pantai.
melainkan tibanya atau di area fishing ground saat ini jaraknya kurang lebih 25 atau 27 mil laut dari bibir pantai Wabula. Kita bisa saksikan sanalah daratan Pulau Buton yang hilang-hilang. Tetapi bagi nelayan, jarak itu bukanlah hal biasa dan bukanlah hal yang ditakutkan. Tetapi mereka datang ke sini bersama-sama kawanannya dengan rekan-rekannya, sehingga bila mana tiba di wilayah ini, maka mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik dan bisa menarik ikan-ikan tuna yang hebat ini. Inilah merupakan salah satu hal keberhasilan mereka hari ini dan nasib mereka hari ini, sehingga mereka bisa mendapatkan dan bisa tiba di area fishing ground seperti ini. Dan ayo kita terus tonton, sebagaimana can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. keberhasilan mereka hari ini dan nasib mereka hari ini, sehingga mereka bisa mendapatkan dan bisa tiba di area fishing ground seperti ini. Dan ayo kita terus tonton sebagaimana yang saat ini kita tonton. Wow, maha dahsyat bukan? Itulah hebatnya distrik Wabula. Wow, jika kita menelisik ikan tuna di wilayah ini, tentu kita patut bangga, dan para nelayan pun juga bangga karena ikan tuna dari area atau dari kampungan mereka tidaklah terlalu jauh, berbeda dengan distrik-distrik lainnya atau daerah-daerah lainnya. Karena daerah-daerah lainnya cukuplah jauh. Maklum, daerah Wabula adalah daerah tanjung yang menjolor ke laut. Di hadapan Wabula itu adalah merupakan laut atau samudra luas di hadapannya. Bahkan di wilayah ini pun juga adalah merupakan jalur alki atau alur layar kapal-kapal internasional di hadapan mata kita. Bahkan kita bisa saksikan, mungkin juga karena kebanyakannya ikan tuna di sini, karena ini merupakan bagian dari Laut Banda, di mana kedalamannya rata-rata 2.000 hingga 7.000 meter. Ini menunjukkan bahwa laut di wilayah ini begitu memiliki potensi sumber daya perikanan yang maha dahsyat. Untuk itu, sudah selayaknya pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bisa memperhatikannya. Demikian pula Kementerian Kelautan Perikanan bisa memperhatikan para nelayan-nelayan untuk dimodali berbagai teknologi, terutama kapal-kapal atau perahu-perahu khusus, karena perahu mereka masih terbilang tradisional. Demikian pula peralatan-peralatan seperti fish finder, mereka belum ada di antara mereka yang memiliki. Tentu ini merupakan paparan-paparan yang harus kita ingatkan kepada siapapun. Subscribe dulu supaya lebih mantap, karena mantapnya dengan subscribe ini akan kita saling menunjang. Terus pemerintah daerah Kabupaten Buton sudah memberikan bantuan kepada nelayan berupa perahu-perahu ikan tuna. Ayo kita terus tuntun. Demikian catatan CBTV Indonesia atau Televisi Butuni Channel Indonesia. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Semoga hal ini menjadi masukan berharga bagi kita semua, karena tanpa kita tak mungkinlah ini bisa mendapatkan
mendapatkan solusi. Namun kita juga jangan lupa subscribe. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. If I have mistaken to all of you, I hope you give me apology. And then I am of humanity. Of course I have mistaken. So ladies and gentlemen, of course we have beginning and then we have finishing too. Thank you very much for all of you. Thank you for watching. Because if you're watching this one, of course you get much knowledge. Because if you're watching this one, of course you get much knowledge in the inside, and then you get specialist. For example, I hope you enjoy. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching.